Yudas, siapa lagi satu? Nikodemus. Siapa yang satu? Ada yang tahu? Ada 4. Berarti Maria melahirkan 4 Tuhan gitu. 5 Tuhan. Yang dilahirkan dari kalam ilahi cuma Yesus. Simon, betul. Jadi Tuhannya juga disunat Bunda. Tuhannya juga disunat Bunda. Inilah saya katakan percuma banyak saksi kalau semuanya saksi dusta. Loh, saya juga bisa mengatakan seperti itu bahwa ya Muhammad menerima wahyu itu saksi dusta. Apa? Yang mana? Coba mana saksi dustanya dia? Sekarang siapa yang menyaksikan Muhammad menerima wahyu? Siapa? Ya. Percuma saya katakan, manusia? Percuma tak ada saksi pun. Kalau itu kebenaran, itu ada percuma. Nah sekarang kalau kamu mengatakan kitabmu banyak saksinya, oke, pertanyaan saya kemudian kepada saudara, apalah gunanya kesaksian itu kalau semuanya dusta? Maria melahirkan Tuhan katanya. Ini kesaksian dusta. Maria melahirkan manusia, bukan melahirkan Tuhan. Sedangkan ada saksinya saja itu diragukan, apalagi yang tidak ada saksi. Lah nyata-nyata yang lahir manusia dibilang Tuhan. Karena memang begitu jadinya. Bagaimana jadinya? Firman menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Sekali lagi, yang keluar dari rahim Maria ini Tuhan atau manusia? Itu kalam ilahi. Kalam lagi, lari ke kalam. Jawab yang benar. Dulu jawab dulu. Yang dilahirkan Maria, manusia, B Tuhan. Jadi benar Maria menyusui kalam. Kalimat Allah. Astagfirullahaladzim. Itu adalah Allah itu sendiri. Jadi jika percuma banyak saksi tapi semuanya saksi dusta. Percuma banyak saksi tapi semuanya bohong. Sampai-sampai kamu pun berbohong. Anda yang menafsirkan seperti itu. Lu Anda yang mengatakan yang lahir adalah Tuhan. Kebenaran itu tidak diukur pada tafsiran Anda. Kebenaran itu tidak diukur pada kesaksian. Iya. Sedangkan yang disaksikan saja Anda ragukan, apalagi yang tidak. Sekarang begini. Kita ambil contoh ya. Nabi Muhammad SAW, anggaplah tak ada saksi yang melihat. Dikatakan di dalam Al-Quran, langit dikokohkan kemudian tanpa tiang. Diterangkan dalam Al-Quran, dalam surah Arad misalnya, ayat berapa? Ayat 2. Arad ayat 2. Bahwa Allah kemudian menguatkan dan meninggikan langit dan mengokohkan langit tanpa tiang. Itu di dalam Al-Quran. Menurut wahyu yang Rasulullah Muhammad SAW sampaikan. Allah meninggikan. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Oke? Jadi Allah meninggikan langit tanpa tiang. Nah, sekarang di dalam kitabmu yang kamu pegang hari ini, di dalam kitab Ayub dikatakan tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Siapa yang benar ini? Kitabmu yang kau katakan banyak saksinya, atau Al-Quran yang tanpa saksi tapi mengatakan langit tidak bertiang? Sekarang yang kamu buktikan, langit ini bertiang atau tidak? Jawab. Itu tanpa Quran pun langit memang itu tinggi, bro. Mantai meja. Ini ngomongin tinggi tiang. Anda membanggakan pernyataan di dalam Quran yang mengatakan langit itu tinggi. Tanpa Quran itu pun langit tinggi. Dengarkan. Langit tanpa tiang dikatakan di dalam Al-Quran. Itu saya sudah bacakan dalilnya. Oke? Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang. Oke? Nah, sedangkan di kitabmu dikatakan di dalam Ayub 26 nomor 11, tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Nah, sekarang nih, yang mana menurutmu yang benar? Kitabmu atau Al-Quran? Yang benar itu kitab terdahulu. Al-Quran itu kan belakangan. Nah, sekarang kau tunjukkan kepada saya tiang langitnya mana? Pertama itu salah, bro. Mana tiang langitnya? Mana tiang langit? Mana tiang langitnya? Tidak mungkin lah kitab yang pertama itu salah, bro. Sekarang kalau begitu, tunjukkan mana tiang langitnya. Yang mengatakan di situ siapa? Mulai ngaco. Mukidi. Tidak, kita ingin tanya toh, yang berkata di situ Allah atau orang? Asep.
Kita tanya toh. Aduh, parah. Inilah Mau Tuhan akhirnya. mau orang kek. Bukain Kalau dulu. lu bilang udah duluan berarti Res. bener harusnya. Res bukan Inilah dulu, Ayub, sendiri bukan kalian Ayub. 5 orang Biar toh. dia baca Ayub Inilah 6 sampai akhirnya 10. kalau Bukain. menyembah Yudas, otak tidak selaras dengan seharusnya. Anda mengatakan saksi, harus ada saksi supaya dianggap itu benar. Rasulullah, tidak ada saksi. Menurutmu, oke. Kenapa bisa diterima? Nah, ini adalah dalilnya saya kasih. Al-Quran menerangkan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 2, langit ditinggikan tanpa tiang. Di kitab yang kamu pegang, katanya sih firman Tuhan, anak-anak Tuhan, pede. Ayub 26 nomor 11. Bukain terus suruh baca. Res. Tiang-tiang langit bergejang-goyang. Nah, mana tiangnya? Coba, mana yang benar? Siapa? Itu di situ Ayub yang bicara kan? Ayub berapa? Ayub 26. 6 11. Di situ Ayub yang bicara. Mulai. Kalau si Ayub ini jadi saksi siapa ini? Jangan gitulah. Enggak, waktu Ayub menulis itu dia lagi ngantuk kali, disaksikan oleh nyamuk. Mana? Jangan Ayo. gitu lah. Ayub kurang. Ini Tor. Tar dulu. Tunggu dulu datanya lu baca. Nih gua gedein dulu ya. Nih. Bacain. Dia suruh baca. Tuh, Jangan- Ayub tuh. 26:11. Baca. Nih, ini ada saksinya nih. Tiang-tiang langit berdandutan. Ini tiang-tiang Jadi nggak langit enak. berpargoy, Bergoyang-goyang. Mazmur Cengang-cengang. 75 nomor 4. oleh hartiknya. Mazmur 75. Ntar dulu, sebelum ke sana mau nggak buktikan bro, Mak? Bilang aja, waktu ada pesawat jatuh, itu dia tabrak tiang langit gitu loh. Itu buktinya. Oh, ini ada tiang-tiang juga nih di sini nih. Coba baca secara keseluruhan biar kita tahu siapa yang berkata di situ. Mazmur Nah, ini 75. Mazmur ini Mazmur Daud, bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Selah. Nah, ada tiang lagi tuh. Mana tiangnya sekarang? Anyut ya. Waktu banjir Nuh anyut ya. Sama si Daud. Parah. Ya ini kan ada saksinya katanya. Siapa yang saksinya melihat tiang? Siapa? Dia sudah akui itu bahwa Ayub dan juga Mazmur bukan firman Tuhan. Oh mantap. Sip lah kalau gitu. Tidak semua di dalam kitab itu firman Tuhan, bro. Oh, berarti tidak boleh disebut kitab suci ternyata. Berarti Iya, benar harusnya Al-Quran. harusnya kitab testimoni. Masa Nabi Gitu. Sulaiman punya istri 1000 kok itu di kitab firman itu? Ya itu dari tamu. Memang bukan firman Tuhan itu. Dari tamu itu Nabi kitabmu. Sulaiman. Yang disebut firman Tuhan itu adalah yang disampaikan langsung Kalau oleh Yesus, Allah. kalau Galatia 3:13 itu firman Tuhan. Apa bunyinya situ, Bang? Yesus, Yesus Itu nggak ngerti. Dia nggak telah ngerti menebus dia. kita. Dengerin gue bacain. Yesus telah menebus kita dari kutuk Dari tiang orang langit. dengan menjadi Kata kutuk siapa karena itu? kita. Kata siapa? Sebab pada tertulis terkutuklah orang yang digantung di salib. Itu firman Tuhan atau bukan? Kata siapa? Paulus. Itu berarti kata Paulus. Bukan firman Tuhan. Bukan. Terus yang firman Tuhan yang mana? Yang firman Tuhan itu yang disampaikan langsung oleh Yesus Kristus. Kasihanilah sesamamu manusia seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri itu. Yohanes 17:3 firman Tuhan nggak? Yohanes 17:3. Baca saja siapa yang mengatakan di situ. Kalau Yesus berarti firman Yesus. Tuhan. Ya berarti firman Tuhan. Ya, berarti di situ apa bunyinya Yohanes 17:3? Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu bahwa mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, mengenal Yesus utusan. Itu firman Tuhan atau bukan? Itu firman Tuhan itu. Dia menceritakan Berarti Yesus utusan, bukan Tuhan. Iya, dia menceritakan tentang keberadaannya di dunia. Oh kalau gitu firman utusan Tuhan kalau gitu. Oke, nah, Dia datang memang mengutus dirinya kok, bagaimana? Gimana ngobrolnya mengutus dirinya sendiri itu gimana ngobrolnya? Gimana ngobrolnya? Gimana firmannya kepada diri sendiri itu gimana? Itu kan ada perumpamaan yang mengatakan dulu pernah mengutus nabi, orang tidak dengar. Nah sekarang dia sendiri yang datang mengutus anaknya sendiri kan gitu. Res bukain Res 1 Korintus 6 ayat 14 Res.
Enggak. Iya, itu gimana ngobrolnya tuh aku berfirman kepada aku. Kalau ini Pergilah aku menjadi manusia. Gimana? Ngobrolnya gimana sama diri sendiri itu? Apa kalau perkataan yang sesuai dengan yang kamu katakan itu tidak, karena dia tidak mengikuti kamu. Iya, makanya gue bertanya gitu. Iya, makanya Gimana saya cara jawab. mengutus diri? Iya, coba. Kalau Anda mengatakan di mana, saya katakan tidak ada karena dia tidak mengikuti kamu. Oh ya udah, kalau di mana nggak ada, gimana kalau gitu? Gimana? Gimana itu firmannya waktu mengutus diri sendiri? Nggak ada. Terus kenapa difitnah? Kok difitnah? Di mana fitnahnya? Lah itu Tuhannya nggak ngomong begitu, kalian ngomongnya yang sebaliknya. Jadi begini, yang mengatakan fitnah itu karena keterbatasan Anda berpikir, bro. Loh, fitnah itu kan ada orang tidak ngomong sesuatu, tapi kalian fitnah orang itu ngomong sesuatu kan gitu. Itu fitnah tuh. Kita diberikan Kenapa akal kalian untuk beriman dari berpikir. fitnah? Kita diberikan akal untuk berpikir, bro. Ketika dikatakan bahwa pada Gini tar. Yesus pada berkata, mulanya adalah firman. ini kata Yesus ya, dengerin dulu. Kata Yesus, Bapa lebih besar daripadaku. Kamu percaya nggak? Dengar dulu. Anda kan ingin bertanya bagaimana kami Kristen mengimani Yesus sebagai Tuhan. Makanya saya jawab ini. Ya itu ya, silakan. Jadi kalau Anda mengatakan di mana bahasa yang maksudnya bahasa yang persis seperti itu yang dituliskan dalam ini memang tidak ada. Tapi kita diberikan akal untuk mengenali Tuhan. Dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama sebagai Itu mah akal-akalan. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, Yesus ini adalah firman itu sendiri yang datang. Jadi tanpa orang bodoh pun akan tahu bahwa yang datang ini adalah Elohim itu sendiri. Gimana sih kamu? Enggak, bukain mati Gimana sepakai caranya lu sepuluh aja. mengenal Tuhan kalau Tuhan tidak mengenalkan Bro, seperti saya yang lu kenali dengan bilang? berpikir seperti itu, bro. Kalau yang sederhana Lu saja kalau Anda kenalan, bilang, lu kalau itu kenal, sebenarnya. gimana sih kalau konsepnya orang Kristen kenalan tuh gimana sih? Kalau di Islam ya kenalan, nama kamu siapa? Nama saya ini, kerja di mana? Itu di Islam, Gitu. itu di Islam. Nggak ada Kami- kayak kami begini. tidak pakai cara Islam. Saya sudah mengenal kamu. Oh, kamu sudah mengenal saya? Iya, karena saya memikirkan kamu. Nggak gitu, bre. Iya. Nggak masuk logikanya. Kami tidak pakai cara Islam, kami pakai cara Kristen. Terus kalian kalau kenalan sama teman baru gimana caranya? Sotoy, Pakai saling cara sotoy satu Kristen, sama pakai lain. cara Kristen kami. Saling sotoy, Cuman saling kudus. tahu. Orang-orangnya baik, itu pasti teman Kristen itu. Cobain aja deh. Yang digandung Maria itu manusia atau Tuhan sih? Loh, dari tadi kok diulang-ulang terus. Ya, enggak nanya. Sekali lagi gua nanya. Yang dikandung Maria manusia atau Tuhan? Tidak, kau kan hanya ingin cari bahan lawakan saja. Ya kan nanya, bro. Iya, tadi saya sudah Lucu. jawab berkali-kali kok ditanya lagi. Kenalan pakai pikiran. Apa yang dikandung Maria? Dari tadi saya katakan kalam ilahi. Oh iya. Yang digendong Maria, yang disusui Maria itu apa? Kalam ilahi. Kalam. Jadi Bunda Maria menyusui kalam. Kalam ilahi. Oh, Ya, Bunda tanya Maria kan menyusui dia. kalam. Yang disunat Nahandi. Yang disunat Nahandi. Ya iya. Kamu. Kalam. Jadi Justru bayi, kalau kalian tidak lihat ini dengerin dulu. Jadi bayi yang dibungkus kain lampin itu ditaruh di palungan itu kalam. Bayi itu kalam ya? Bro, anaknya Maria yang bayi itu kalam ya? Bagaimana saya bisa menjawab kalau Anda mute? Ya, saya tanya sekali lagi baru saya mau tidur nih. Itu bayi yang Maria itu Tuhan atau bukan? Kabur dia. Oh, hilang. Aduh, gara-gara bayi nih. Kesel gue dari tadi. Gara-gara Banyu masih ngasih tiang gua goyang-goyang. Langsung dia langsung ngaku. Aku Itu firman Tuhan bukan gitu dia. bukan. Kitab sucinya sendiri dilabrak. Jangan kabur woi. Gua naikin lagi lu, cari dulu dia lu. Gua kejar lu sampai ke jam bendera. Mar, tunggu ya. Masih di bawah dia nih. Lama nih. Duh, sama sih. Jadi dua langkah sih. Gue nyariin yang sadar, yang waras-waras. Mana nih? Mana nih? Oh ini dia nih. Bukan dia. Ini kayak itu. Ah, terus. Sama terus. Oh, beda ini mah. Oh bukan. Coba aja.
Ya udah, Vic, ini yang kemarin yang belajar dia belajar. Ya, Victor, selamat malam. Iya, yang kemarin. Mantap. Ada pertanyaan baru? Masih mau bahas yang kemarin, pengen dilanjut. Oh, silakan. Ini Gurunda aktif, sudah minum kopi campur Masako dan sudah angkat barbel 200 kilo. Lanjut. Oke, waktu kemarin Bang Juma menyangkal Mazmur bahwa orang-orang Yahudi tidak mengakui itu. Kalau kita mengikuti tradisi Yahudi, ya memang Yahudi tidak mengakui Mesias Yesus Kristus. Dan yang kedua, yang tentang masyarakat ya, di sini memang di Yohanes 13:13 ditulisnya dalam original teks, Himei poneitime ho dadisklos hako kireus kai kalos legete eime gara. Nah, kurios ini memang bukan teos, tapi teos sudah pasti kurios. Saya ambil contoh di dalam keyakinan Bang Juma sendiri ya. Orang Islam selalu menyebutnya itu Rob. Rob belum tentu ilah, tapi ilah sudah pasti Rob. Tapi bukan berarti ketika orang Muslim menyebut Rob, bukan berarti dia bukan ilah. Maksud saya seperti itu, paham nggak? Banget. Terus Iya. masalahnya di mana? Iya, dari kurios itu memang dia adalah Tuhan dari segala Tuhan, yang berarti dia adalah Theos. Berarti Anda mau mengatakan bahwa Yesus itu dewa gitu? Theos itu Tuhan. Tuhan. Tuhan itu akontas dalam bahasa Yunani. Mungkin dari perbedaan dari tradisi mungkin ya, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu disebutnya itu God. God itu Tuhan. Dewa, kalau dewa apa? Disebut apa dalam bahasa Inggris kalau dewa? Dewa dalam bahasa Inggris apa? Lord bukan? Coba aja. Waduh, open cam nih jadinya. Open cam nih. Ya coba. Kita Google Translate ya. Kita Google Translate. Ini Google Translate yang bikin Kristen ini. Google atau Yahudi ya, nggak tahu lah, bebas. Misalnya ini kita Greek. Greek itu apa, Victor? Bahasa Indonesianya? Yunani. Mantap. Nah, kita dari Indonesia ya. Ini Indonesia. Nah, kita ketik Bang Dewa. Udah keluar ya. Nah, ini Indonesia Dewa. Sekarang ini ke Greek. Tuh. Theos. Kalau Tuhan? Nah, kita ke Tuhan sekarang. Tuhan. Arkontas. Ini ya, Tuhan Indonesia Arkontas. Nggak pernah dipanggil Arkontas Yesus ya, Gurunda ya? Nggak pernah. Karena tentang Yesus itu tidak didapatkan di Yahudi, hanya didapatkan di Roma Yunani. Selamat datang di kebenaran. Tentang Kristen itu tidak didapatkan di Yahudi, tapi didapatkan di Romawi. Iya betul, karena memang yang di Yesus. Oke, sekarang yang bukan kedua itu, tentang... bukan. Agama Kristen ini adalah agama independen yang berdiri sendiri dengan konsep theos, logos. Itu kitab Anda adalah kitab yang berdiri sendiri, bukan kitabnya orang Yahudi yang saudara-saudara Katolik pakai. Itu adalah kitab yang dibuat sendiri. Tari Saduran terjemahan Septuaginta milik orang Yahudi itu. Iya, Ya, Gurunda aku nambahin ya, Gurunda ya. Ini kayaknya Victor enggak belum ngerti dia. Gini Victor, dalam Kristen seperti yang tadi Gurunda kasih ilmunya ya, ada arkontas, ada kyrios. Arkontas Tuhan, kyrios Tuhan. Nah, sama juga dalam Arabik itu ada Rob, ada Sayyid. Rob itu Tuhan, Sayyid itu Tuhan. Makanya kalau lihat di Biblos Arab, Yesus itu di Yohanes 13:13 bukan Rob dibilangnya. Mu'aliman wa sayyidan. Guru dan Tuhan. Nggak dipanggil Rob. Udah pernah buka bahasa Arab? Biblos bahasa Arab. Saya nggak paham Arab. Iya dia. Nah, ini dikasih tahu sama kita gitu. Yohanes 13:13 tahu bunyinya apa? Ya, engkau menyebut aku guru dan Tuhan kan? Nah itu, kalau misalnya sesuai pikiran Victor harusnya kan Rob di sana, tapi di Biblos Arab itu Sayyidan. Kalau nggak percaya ini gue kasih lihat ya. John. Nah ini Kristen cabang Arab. Nah kita tuh nggak ada masalah sama Arab. Kenapa? Karena Tuhannya sama-sama Allah.
Tapi kalau kita sama Kristen Indonesia, dia beda sendiri gitu. Istilahnya ngambil dari Kristen Arab, tapi keimanannya ngambil dari Kristen Roma. Nah, di sini ya. Nih, antum tad'unani mu'aliman wa syaidan. Tuh. Syahid ini bukan rob. Rob itu ro sama ba, rob. Gitu kawan-kawan. Ya, tuh ini ya. Ini Yohanes 13:13. Nah, ini foto Tuhan. Nah, foto Tuhannya Kristen, tapi yang versi Arab. Ini Sama dari Coptic aja Church. Yesus tidak Gereja mengenal Koptik. Kristen kok. Nah, ya kalau si Yesus versi Arab mungkin kenal. Nah, di sini dilihat ya. Antum tada'unani mu'aliman wa syaidan. Oke. Itu. Mantap ya Victor ya? Oke, itu nanti saya pelajari lagi ya kalau tenang. Sip. Oke. Lanjut. Yang kedua juga Bang Juma kemarin menyangkal tentang penyaliban bahwa Bang Juma mengatakan bahwa kesaksian-kesaksian ditulis setelah wafatnya Yesus Kristus. Tapi itu tidak menghapus sejarah dan tidak menghapus faktanya juga bahwa Yesus itu telah disalib karena Yesus telah bangkit juga. Dan ini tidak bisa terbantahkan di dalam Yohanes 20:25, maka ketika murid yang lain itu padanya, kami telah melihat Tuhan, tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku dan tangannya. Lalu di Yohanes 20:27, ini Yesus udah bangkit nih ya. Kata Yesus, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan dicucukkan ke dalam labungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Di sini Yesus sudah bangkit dan ini tidak bertentangan dengan kesaksian yang kemarin yang waktu kita bahas ya, karena di sini Yesus telah bangkit. Dan di Markus 16:14 Yesus menampakkan diri, lalu di Lukas 24:36 Yesus menampakkan dirinya berkata damai sejahtera. Ini sebelum Yesus naik ke surga. Jadi selama 40 hari Yesus bersama dengan murid-muridnya. Lalu di 37-nya muridnya terkejut. Di 38 Yesus berkata, mengapa kamu terkejut dan menimbulkan keraguan. Nah di sini Yesus bangkit. Berarti apa buktinya? Kalau Yesus tidak disalib berarti tidak ada hari kebangkitan. Dan kesaksian-kesaksian kemarin itu tidak membantahkan kesaksian kebangkitan Yesus. Oke, Seperti saya boleh? Ya, Gurunda silahkan. Yohanes 20. baik. Jadi gini, Yesus sebelum penyaliban itu kemudian orang-orang Farisi dan orang Taurat, ahli Taurat maksud saya datang. Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi kalau Anda bernarasi, dia ditusuk paku dan seterusnya, ya itu tanda Yunus. Tanda Yunus ini adalah tanda yang diberikan oleh Yesus kepada angkatan jahat. Anda beriman kepada apapun itu yang terkait dengan kebangkitan pada hari ketiga, Anda masuk dalam golongan angkatan jahat. Bagaimana cara Anda mau menolak ini? Angkatan jahat ini minta tanda, angkatan tidak setia ini minta tanda, dan tidak akan diberi satu tanda pun kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam Yunus di perut ikan, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Udah, silakan Anda bangga, ada bekas paku, ada ini. Tapi sayangnya yang percaya itu hanya untuk angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Orang Yahudi percaya kagak? Tidak. Lalu yang percaya Kristen. Berarti Kristen ini adalah hasil dari angkatan jahat. Ibarat ada sebuah monumen yang dibangun oleh penjahat. Oke, di situ tempat sesajen, tempatnya orang-orang melakukan kemudian sembahyang, menyembah, memberikan upah dan seterusnya. Ditinggal sama penganutnya, muncul orang belakangan, dijadikan juga hal yang sama. Apa bedanya kemudian? Tak ada bedanya kan? Angkatan jahat. Sesuatu yang dianggap aib oleh orang Yahudi dianggap sesuatu yang baik oleh orang Romawi. Padahal itu adalah angkatan jahat.
Angkatan jahat ini minta tanda, dan tak ada tanda yang diberikan kepada mereka kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam di bumi, 3 hari 3 malam di ikan, di perut ikan. Anda imani, berarti Anda adalah angkatan jahat. Silakan Anda pikirkan itu. Demikian. Ya, jadi menurut saya kalau memang itu bukan Yesus, lalu siapa yang bangkit ini? Dan murid-muridnya melihat Yesus. Dan ini kita lihat juga di Lukas 24 ayat 4-nya. Maka perkataanku telah kukatakan kepadamu, yakni harus digenapi semua yang tertulis dalam kitab Taurat dan Mazmur. Nah, di sini ada nubuatan-nubuatannya di Mazmur 22:18, segala tulang dapat kuhitung, mereka memandangi aku. Digenapilah di Lukas 23 ayat 35. Orang banyak di situ dan melihat semuanya. Lalu di Mazmur 22:19, mereka membagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Digenapilah di Yohanes 19:23-24. Lalu di Mazmur 22:16, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Digenapilah di Yohanes 19:28, aku haus. Lalu di Mazmur 69:22, mereka memberi aku makan pada waktu itu mereka memberi aku minum anggur. Digenapilah di Matius 27:34, lalu mereka memberi dia minum anggur, dan seterusnya di Mazmur 22, dan digenapi di Matius 27:46. Ini tidak terbantahkan nubuatan-nubuatan penyaliban Yesus. Oke. Dan Yesus, maaf sekali lagi. Dan ini Yesus sendiri yang berkata, ini tulisannya merah ya, merah banget di sini tuh. Yesus yang perkataanku yang telah digenapi di Mazmur. Dan ini yang saya sebutkan tadi itu telah digenapi semuanya. Oke, baik. Tidak bisa terbantahkan nubuatan-nubuatan tersebut. Oke, silakan. Tapi perlu dong kita menelaah dan meneliti sebagai anak bangsa yang diberikan kemudian akal, ya, diberikan kemudian kesempatan untuk belajar, diberikan kemudian keilmuan, diberikan ruang, diberikan fasilitas untuk mengkaji dan seterusnya. Kita harus mengetahui bahwa perjanjian lama milik orang Roma itu adalah hasil evolusi itu dulu. Jadi apapun yang saudara katakan di dalam Mazmur, di dalam Yeremia, di dalam Yesaya, tunggu dulu, poin-poin ini apa? Yesaya yang mana? Mazmur yang mana yang Anda maksud? Jangan-jangan Mazmur yang ada di Kristen. Kan itu poinnya. Karena kitab yang ada sebelum dijadikan sebagai sandaran iman orang Katolik itu melakukan apa? Ada koreksi-koreksi bapak-bapak gereja dulu. Itu yang Anda harus paham. Kitab Tanaknya orang Yahudi, dalam hal ini kitab Torah, itu diterjemahkan tahun 270 sebelum Masehi. Atas perintah siapa? Ptolemy II. Kepada siapa? Kepada rabi-rabi Yahudi. Yang kemudian di mana rabi Yahudi ini mereka sudah multi bahasa. Mereka bisa bahasa Yunani, bahasa Grek, mereka bisa bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Ptolemy II memerintahkan, ayo dong terjemahkan kitab Anda yang kitab Tanak itu. Jadi ketika dinasti Ptolemy II ini meminta kepada 70-an rabi untuk menerjemahkan Taurat ke dalam Septuaginta, yang perlu Anda pahami adalah orang-orang Yahudi yang dikatakan sebagai orang yang diusir kemudian atau yang ada hidup pada masa Mediterranean pada saat itu, yang diusir oleh Alexandria, di mana mereka hidup di Mesir dan dikuasai oleh orang Yunani. Septuaginta menjadi perjanjian lama di dalam kitabnya orang Kristen itu memiliki proses ratusan tahun. Ini yang Anda harus urut dulu. Kok bisa ya berkesusahian cerita perjanjian lama dengan perjanjian baru? Ada apa? Atau ada yang mengkawinkan cerita itu dengan editan-editan atau koreksi? Septuaginta itu mengalami koreksi-koreksi pada bapak-bapak gereja di abad kedua, misalnya bapak-bapak gereja Origen. Abad ketiga kemudian bapak gereja Lucian. Abad keempat Hesesius dan seterusnya. Ini yang perlu Anda pahami. Sehingga Septuaginta menjadi perjanjian lama nanti di abad keempat.
Setelah kemudian konsili, lalu Kristen punya kitab dikatakan Perjanjian Lama, itu mulai ditulis di pertengahan abad pertama, Perjanjian Barunya, kemudian nanti di abad keempat dikawinkan antara kitab Septuaginta tadi yang melalui Origen Lucian Hesesius, dikawinkanlah dengan Perjanjian Baru pada abad keempat. Jadi syarat dengan keinginan Dewa Matahari diganti posisinya dengan Yesus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika hal ini Anda jadikan sebagai acuan, ada nubuatan, ada gini nubuatan dan seterusnya, ada nubuatan dan seterusnya. Lalu kenapa harus terjadi pembantaian? Kenapa harus ada manipulasi? Kenapa harus ada kesepakatan kejahatan? Kenapa harus ada kesaksian-kesaksian palsu? Di mana pelakunya justru pemegang kitab yang Anda sebutkan tadi. Kan lucu. Contoh, di dalam Yohanes 11, banyak di antara orang-orang Yahudi yang melawat Maria dan menyaksikan sendiri yang apa yang dibuat oleh Yesus kepada mereka. Mereka percaya kemudian. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Imam-imam kepala, 1. Orang-orang Farisi, 2. Mahkamah agama, 3. Mereka berkumpul semua. Orang yang sudah ahli Mazmur ini, orang yang sudah ahli Yeremia, orang yang sudah ahli kitab-kitab yang Anda katakan tadi, nubuat digenapi, ini mereka ahlinya. Apa sih Bapak gereja ini dibandingkan mereka? Apa sih pendeta? Apa sih pastor dibandingkan imam-imam kepala mahkamah agama? Mereka ini ahli Taurat. Mereka ini adalah ahli kitab. Mereka yang punya, mereka yang pewaris dari nabi-nabi. Imam-imam kepala orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama, berkumpul mereka dan berkata, apa yang harus kita buat sekarang? Sebab Yesus ini banyak membuat mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka orang akan semakin percaya kepada Dia. Dan kalau itu terjadi, orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Jadi orang Farisi, imam-imam kepala mahkamah agama khawatir kalau Yesus tetap dibiarkan bermujizat, jemaat-jemaat akan berlarian lebih banyak percaya kepada Dia. Dan kalau itu terjadi, maka apa yang diakibatkan? Bangsa Roma sebagai penguasa kala itu akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Itu alasannya. Sehingga kegelisahan mereka, kekhawatiran mereka itu melahirkan keadaan mereka harus mencari solusi. Mereka rapat kemudian. Baca di data 49 selanjutnya. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar, coba. Kurang apa lagi ilmunya tentang kitab Tanakh, tentang kitab Ketubim. Apalagi kekurangan orang ini. Dia imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kalian tidak tahu apa-apa dan kamu semua tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Seorang imam kepala ngomong di podium, kalian tidak mengerti dan kalian tidak insaf. Adalah lebih baik satu orang Yesus mati untuk bangsa kita. Kenapa Yesus harus mati? Supaya bangsa kita tidak dirampas Roma. Jadi tidak ada hubungannya dosa waris, tidak ada hubungannya dengan hukum Taurat. Berlanjut lagi ceritanya. Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Kayafas bernubuat. Nah, ini baru betul. Bukan nubuat yang dibikin-bikin oleh gereja dengan mengklaim kitabnya orang, bukan. Ini baru betul. Pada tahun itu juga Kayafas bernubuat. Apa nubuatan Kayafas? Apa nubuatannya? Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Dan bukan hanya untuk bangsa yang ada pada masa itu, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Apa yang dihasilkan?
Ketika kemudian mereka sepakat membunuh Yesus, apa yang dihasilkan? Mereka bersekongkol, mereka melakukan tipu muslihat, mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Kenapa mereka harus melakukan itu? Supaya Yesus mati. Apa tujuannya Yesus mati? Supaya mereka kemudian tidak terancam oleh penjajah Romawi. Mana dosa warisnya? Mana? Dosa warisnya mana? Dosa waris nanti dibuat pada abad keempat. Cerita-cerita yang dibangun kemudian berkesesuaian dengan Septuaginta, kitab-kitabnya, buku-bukunya Paulus in the gang. Tidak ada cerita itu muncul pada saat kejadian. Imam kepala mahkamah agama berkumpul, orang Farisi berkumpul, bahkan imam kepala bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa kita. Agar kita tidak dirampas, bangsa kita, tempat suci kita tidak dirampas oleh Roma. Jadi tak ada hubungannya dengan Kristen, ajaran Yesus itu tak ada. Tak ada hubungannya ajaran Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel dengan ajaran Kristen yang ada di Katolik, di Roma, Vatikan, dan yang ada di Indonesia ini. Tak ada hubungannya. Hanya pandai-pandaian kalian aja namanya menyambungkan. Demikian. Oke, kalau kita berbicara Yahudi, ya memang jelas Yahudi menolak. Karena Yahudi menganggap bahwa Mesias memang akan turun, tapi bukan berupa Tuhan. Kalau kita mengambil sudut pandang Yahudi, ya tentu saja Yahudi akan menolak itu. Tapi bagaimana mungkin di Lukas 24-46 ini hari kebangkitan Yesus itu sendiri? Berarti ini tandanya Yesus benar-benar udah disalib, dia bangkit karena dia menguasai maut. Oke. Lalu, Oke, baik. Ya, lalu kalau memang ini bukan Yesus, siapa yang bangkit ini? Dan ini tulisan merah ya, ini Yesus telah bangkit. Baik, baik. Sekarang ketika saudara saya mengangkat Lukas 24, ini saya katakan kepada saudara, inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Harus digenapi. Nah, kalau harus digenapi, apa yang ada di kitab Taurat, apa yang ada di kitab Mazmur, apa yang ada di kitab Nabi-Nabi, mana di dalam kitab Taurat Nabi Musa yang menceritakan bahwa orang akan datang, mati, Mesias akan datang, mati dan bangkit pada hari ketiga? Itu tertulis di mana? Yang ada di dalam kitab Taurat, Mesias jangan kau bunuh, Mesias jangan kau salib, jangan kau aniaya, jangan kau korbankan, jangan kau keluarkan darahnya, jangan kau teteskan darahnya, jangan kau ganggu Mesiasku. Itu yang tertulis. Tapi kalau dikatakan Mesias menderita, mati, bangkit pada hari ketiga, itu di mana tertulis di Taurat? Sampai 2 hari kiamat, sebelum kiamat, kalian Kristen seluruh Indonesia tidak akan pernah mampu menunjukkan. Itu yang pertama. Kedua, kalau Anda membaca kisah para rasul Lukas 24 ini, satu perikop selanjutnya, maka Anda akan menemukan cerita-cerita yang menyajikan satu keadaan yang sangat-sangat bertolak belakang dengan iman saudara. Kita lihat apa yang diterangkan kemudian Lukas 24 nomor 36 dan seterusnya. Lukas 24 ini ketika bercerita tentang kejadian, misalnya nomor 36, kita lihat di sana. Sementara bercakap-cakap murid-murid ini, tiba-tiba di tengah-tengah mereka berkata, mereka mendengarkan suara, damai sejahtera bagi kamu. Oh, tiba-tiba Yesus muncul katanya. Yes. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Setelah mereka mendengarkan suara, Assalamualaikum, damai sejahtera untuk kalian. Mereka terkejut dan takut dan menyangka mereka melihat hantu. Ayo, pakai logika. Pakai logika. Kalau Yesus mengajarkan, betul-betul mengajarkan kepada murid-muridnya orang Yahudi seperti imannya orang Katolik, maka apa mungkin murid-muridnya akan takut dan ketakutan? Oke, terkejut dan takut, mengira melihat hantu. Apa mungkin itu bisa terjadi? Contoh, seperti Katolik mengatakan Yesus telah mengajarkan dirinya mati dan bangkit pada hari ketiga kepada murid-muridnya. Oh ya? Andai saja itu betul, pada hari ketiga
maka murid-muridnya akan menunggu detik-detik kebangkitan Tuhannya. Tapi apa yang terjadi? Karena mereka tidak pernah diajarkan oleh Yesus, aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Maka ketika mereka mendengarkan guru mereka ditangkap, sesuai dengan Lukas 14 nomor 50, ketika Yesus disalib, ketika orang menangkap Yesus, seluruh muridnya lari meninggalkan Yesus. Sehingga yang mereka dengarkan cuman berita simpang siur. Gurumu sudah mati, guru kita sudah disalibkan dan sudah dikuburkan. Itu yang mereka dengarkan. Jadi mindset dalam pikiran mereka, mindset mereka murid-murid, guru kita sudah mati, sudah selesai, tutup buku, tak ada lagi cerita. Kok tiba-tiba pada hari Minggu muncul, apa yang terjadi? Mengira melihat hantu. Ada hantu. Andai saja dia mengajarkan aku akan bangkit pada hari ketiga, maka pada hari Minggunya begitu melihatnya langsung mereka berteriak, halilintar, Tuhan kita betul-betul datang bangkit kembali. Mereka akan sekonyong-konyong lari memeluk Tuhannya. Tapi faktanya mereka terkejut, mereka takut karena mengira melihat hantu. Ini apaan? Mana ajaran kalau dia bangkit pada hari ketiga? Mana? Tak ada. Kok mengira melihat hantu? Sampai-sampai Yesus mengatakan apa? Mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, aku sendirilah ini, rambalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak akan ada daging dan tulangnya. Coba, karena hantu katanya tidak akan ada daging dan tulangnya. Tapi murid-muridnya masih tetap aja ragu, masih tetap aja takut, masih tetap aja tidak percaya. Sampai apa? Yesus ingin meyakinkan mereka, adakah pada kalian ini memiliki makanan? Adakah di antara kalian punya makanan di sini? Lalu mereka memberikan sepotong ikan goreng. Wah, mantap. Pertanyaannya, Yesus diberi ikan goreng untuk dimakan, untuk membuktikan dia Tuhan atau membuktikan dia hantu? Dikasih ikan goreng untuk membuktikan dia bukan hantu atau membuktikan dia Tuhan? Buktikan dia bukan hantu. Oh, Tuhan kita makan ikan goreng. Betul, dia bangkit. Hore. Ini ajaran apa? Yesus makan ikan goreng untuk meyakinkan muridnya bahwa dia bukan hantu. Dengan demikian, bahwa apa yang terjadi di tragedi tanda Yunus itu betul. Barang siapa yang percaya kepada tanda Yunus, berarti mereka adalah angkatan jahat. Ternyata Yesus versi Bible tidak pernah mengajarkan dirinya bangkit pada hari ketiga, disebabkan karena dia begitu ada di tengah-tengah muridnya minta ikan goreng. Pertanyaannya, ikan goreng untuk mendeteksi dia hantu atau mendeteksi dia Tuhan? Silakan. Ya, pertanyaan itu memang untuk membuktikan bahwa dia telah bangkit gitu. Jadi ini sekaligus membuktikan bahwa memang dia telah disalibkan. Lalu kita lihat di Lukas 24:46-nya ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati, dan dia telah bangkit, membuktikan itu semua. Nah, mana di Taurat tertulis begitu? Saya belum nemuin sih. Nah, enggak ada. Saya sudah puluhan tahun. Ini guru saya ada Hisugi. Tak pernah kami temukan dalil di dalam Taurat bangkit mati pada hari ketiga. Tak pernah. Tidak pernah. Nggak ada itu cerita itu. Ya, silakan. tapi di sini Yesus sendiri yang berkata ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati. Mungkin ada, hanya saja saya belum menemukannya mungkin. Bukan mungkin ada. Saya udah puluhan tahun berdialog dengan Kristen, pendeta, kelas apapun. Tak ada satupun di antara mereka yang membuktikan itu ada di Taurat. Jangan di Taurat deh, susah. Di Bible versi Indonesia aja. Ada nggak? Di kitab Kejadian, Imamat, apapun itu. Ada nggak? Tak akan pernah ada. Artinya bahwa Lukas ini menulis sesuatu yang tidak ada. Menulis sesuatu yang tidak ada. Begitu, saudaraku. Silakan. Oke. Tapi ini bagi saya tentang nubuat-nubuat Mazmur benar-benar tergenapi ya di Perjanjian Baru, dan menurut saya pribadi itu nggak terbantahkan sama sekali karena itu benar-benar tidak miss gitu ya, tidak ada kesalahan banget tentang nubuatan. Dan Bang Juma selalu membawa Galatia 3:13 terkutuklah yang di tiang salib. Oke, saya bertanya kepada Bang Juma,
Bang Juma mempercayai Galatia apa enggak? Saya Jadi percaya itu seolah-olah- tulisan. Ya, Saya jadi percaya. jadi seolah-olah Bang Juma itu membenarkan Galatia 13, sedangkan Bang Juma berkata bahwa Paulus menyesatkan, tapi Bang Juma mempercayai Galatia 13. Jadi kita diskusi ini jangan membawa Roma, Korintus 1 dan 2, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika 1 dan 2, Timotius dan Titus, Filemon dan Ibrani. Karena menurut Bang Juma itu kan surat Paulus menyesatkan. Jadi kita gak boleh bawa-bawa itu dong. Kalau memang Bang Juma menganggap bahwa Paulus itu menyesatkan. Saya jawab. Ya. Saya jawab. Al-Quran saya mengatakan wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar. Apa makar itu? Tipuan. Ini terciduk Paulus melakukan tipuan. Ketika saudara saya mengatakan bahwa Mazmur berkesusahan, kita lihat apa yang Anda jadikan di Mazmur 7 ya, Mazmur 22 ya. Coba Anda lihat di Mazmur 22. Ya, betul. Coba lihat Mazmur 22. Mazmur 22 18 dan 22 19, lalu 23 sampai 24 dan 22 16. Oke. Kalau yang Anda katakan Ya, di dalam data 18, oke. Mari kita lihat di data nomor sebelumnya, nomor 2-nya. Oke. Allahku, ilahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini menurut saudara ini masih Yesus. Bagi saya itu masih Yesus karena Oke. ini digenapinya di Matius 27:46. Oke. Di situ Yesus berkata Eli Eli lama sabachthani. Oke. Mengapa engkau meninggalkan? Di sini ada kata meninggalkan bukan? Oke, satu. Ya, Data selanjutnya, ilahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan berseru pada waktu malam, tapi tidak juga aku tenang. Yesus memang masih ada di tiang salib pada malam hari. Yesus kira-kira pada jam 2 atau jam 3 ada diturunkan. Udah diturunkan. Jadi ini untuk Yesus. Iya. Ini untuk Yesus teriak malam-malam. Buat Yesus. Hah? Yesus masih teriak pada malam hari. Perasaan dia sudah turun tadi katanya. Iya, nubuatannya itu di Mazmur 22:18. Iya, enggak. Ini Mazmur 22 kan. Anda kan mengatakan, aku berseru-seru pada siang hari. Eli, Eli, kau Anda kan bawa tadi tuh. Itu siang hari. Terus malam harinya apa teriakannya? Iya. Enggak nyambung. Kedua, di situ ada kata meninggalkan. Eli, Eli, mengapa engkau meninggalkan aku? Sedangkan Mazmur 37, sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya, mereka akan terpelihara. Siapa yang dikasihi oleh Tuhan? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya, mereka akan terpelihara. Jadi yang teriak, mengapa engkau meninggalkan aku, itu siapa? Ya, kalau bagi saya itu Yesus. Bukankah dia orang yang dikasihi? Ya betul, dia dikasihi. Bukankah Makanya Tuhan mengatakan dia tidak ditinggalkan selama-lamanya? Dia memang tidak ditinggalkan. Mengapa engkau meninggalkan aku, itu berarti bohong. Aduh, kena lagi gua. Jadi upaya yang dilakukan kemudian orang-orang terdahulu, Al-Quran sudah menjelaskan itu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka kemudian ingin membuat tipu daya. Mereka ingin makar. Kata Allah, yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka ingin menipu, tetapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kami umat Islam tak tertipu dengan itu. Tapi mereka membuatnya, mereka juga yang menipu diri mereka sendiri. Itu fakta. Ini catatan tangan mereka sendiri, tetapi mereka menipu diri mereka sendiri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Silakan, ada lagi? Saya kehabisan data di sini. Alhamdulillah.
Tadi Oke. sebelum Eh, saudara Victor masuk, saya berdialog kemudian dengan seorang Katolik juga kalau nggak salah tadi tuh. Dia mengakui bahwa iblis menginginkan penyaliban. Katolik, Kristen dalam hal ini beliau tadi itu juga menginginkan penyaliban. Dia dan iblis itu pertanyaan sama-sama saya yang kemarin tuh. sama-sama menginginkan penyaliban. Begitu kita urai tentang Tuhan, ternyata Tuhan tidak menginginkan adanya penyaliban. Dia akui tadi, iblis mau penyaliban terjadi. Nah, dia juga mau penyaliban itu terjadi. Karena kalau tidak ada penyaliban, maka tidak ada Kristen. Nah, tadi saya ujungnya bertanya, apakah kemudian iblis ini adalah pahlawan untuk Anda? Coba teman-teman di bawah, ingat gak apa jawaban dia? Dia katakan apa?